Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan membandingkan dua smartphone terbaik sejauh ini, yaitu iPhone 14 Pro Max dengan Samsung Galaxy S23 Ultra. Setelah mencoba kedua smartphone ini secara langsung, kita menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing smartphone ini yang mungkin jarang dibahas di video perbandingan lainnya. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat perbandingannya dan menentukan mana yang terbaik di antara kedua smartphone ini. Pertama di sini kita akan langsung melihat kamera dari kedua smartphone ini. Kalau dilihat dari resolusinya, kamera S23 Ultra langsung terlihat lebih unggul dengan kamera utama 200 megapiksel. Sedangkan iPhone 14 Pro Max hadir dengan kamera 40 megapiksel. Untuk kualitas kamera di kedua smartphone ini sudah tergolong sangat baik untuk penggunaan sehari-hari di berbagai kondisi. Karena keduanya sudah sangat bisa diandalkan untuk mengambil berbagai foto dengan kualitas terbaik sejauh ini. Akan tetapi kalau harus memilih salah satu di antara keduanya, kalau untuk foto kami lebih prefer untuk menggunakan Samsung S23 Ultra. Apalagi kalau ingin mengambil foto portrait 3 kali zoom dengan lensa telefotonya. Kedua smartphone ini hadir dengan lensa telefoto yang bisa digunakan untuk optical zoom dan juga digital zoom di mode foto dan video. Jadinya hasil zoom di mode foto dan video di kedua smartphone ini bisa menghasilkan hasil foto dan video yang tetap detail. Kemudian untuk fitur optical zoom di sini kalau kita bandingkan, di seri S23 Ultra sudah hadir dengan lensa periskop telefoto yang sudah mendukung 10 kali optical zoom. Sedangkan di iPhone 14 Pro Max hanya hadir dengan lensa telefoto 3 kali optical zoom saja. Selain fitur optical zoomnya, untuk digital zoom di S23 Ultra juga terlihat lebih unggul di mode foto yang mendukung hingga 100 kali zoom. Sedangkan di iPhone hanya bisa di zoom hingga 15 kali saja di mode foto. Dan untuk di mode video di sini juga terlihat bisa lebih jauh di seri S23 Ultra yang mendukung hingga 20 kali zoom. Sedangkan di iPhone 14 Pro Max hanya bisa maksimal 9 kali digital zoom saja. Kemudian kalau kita bandingkan hasil videonya, di sini terlihat hasil videonya sudah sama-sama baik di kedua smartphone flagship ini. Akan tapi di sini kalau kita diminta untuk memilih salah satu dari kedua smartphone ini untuk merekam video, kita akan lebih prefer untuk memilih iPhone 14 Pro Max dibandingkan S23 Ultra. Menurut kami untuk kualitas videonya di sini walaupun terlihat hampir sama baik di kedua smartphone ini, akan tapi di sini terlihat masih lebih baik hasil video di iPhone 14 Pro Max dibandingkan S23 Ultra. Khususnya saat merekam resolusi video standar Full HD 30 fps. Tapi kalau kita berbicara tentang resolusi video yang tinggi di 4K bahkan 8K 30 fps, di sini untuk iPhone 14 Pro Max kalah jauh dibandingkan S23 Ultra. Kemudian masih di mode video, saat kita bandingkan videonya di mode action mode atau super steady, untuk hasil videonya di sini sudah terlihat cukup stabil di kedua smartphone. Terlihat di sini walaupun di seri Samsung S22 Ultra sebelumnya Samsung sedikit ketinggalan di mode super steady dibandingkan action mode, di seri terbaru S23 Ultra ini terlihat Samsung kembali meningkatkan kualitas super steady-nya sehingga bisa terlihat lebih stabil dibandingkan versi sebelumnya. Walaupun di sini HDR-nya masih terlihat lebih baik di iPhone 14 Pro Max dibandingkan S23 Ultra. Di contoh video ini kalian bisa langsung melihat bagian background khususnya di bagian langit di hasil video iPhone 14 Pro Max. Terlihat lebih jelas warnanya dibandingkan hasil video S23 Ultra di mode Super Steady. Untuk kestabilan videonya sendiri di mode Action Mode di iPhone dan Super Steady di S23 Ultra, hasil videonya sudah bisa menghasilkan video yang sudah sangat stabil di kedua smartphone ini. Untuk resolusi perekaman video maksimal di mode Action Mode dan Super Steady ini juga sama-sama sudah support 2K dengan 60 fps. Kemudian untuk mode sinematik di iPhone atau portrait video di S23 Ultra, terlihat keduanya sama-sama sudah mendukung perekaman video maksimal 4K 30 fps di mode ini. Akan tapi di sini saat kita mencoba kedua fitur ini di kedua smartphone, terlihat hasil video sinematik di iPhone bisa lebih mudah diedit kembali efek blurnya setelah videonya direkam. Sedangkan di seri Samsung S23 Ultra, efek blurnya tidak bisa diedit lagi setelah videonya direkam. Walaupun demikian, untuk kekurangannya, hasil video sinematik iPhone dengan arah portrait atau memanjang ke bawah tidak bisa langsung kalian edit dengan aplikasi bawaan di iPhone 14 Pro Max. Jadi kalian harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Sedangkan di S23 Ultra bisa langsung dengan mudah edit video portrait memanjang ke bawah langsung dengan aplikasi editor bawaan di galeri. Selain itu ada juga kelebihan lainnya dari aplikasi kamera S23 Ultra dibandingkan iPhone 14 Pro Max. Yaitu saat merekam video dengan kamera depan, kalian bisa langsung pindah ke kamera belakang ataupun sebaliknya.
Dan hal ini bisa langsung kalian lakukan saat sedang merekam video. Kemudian selanjutnya di sini kita akan melihat beberapa fitur yang ada di aplikasi galeri di kedua smartphone ini. Fitur menarik yang ada di iPhone 14 Pro Max yang dihadirkan di versi iOS 16 adalah fitur Image Clipper atau fitur Auto Object Selection Tool. Fitur ini bisa langsung kalian manfaatkan di aplikasi galeri iPhone dengan cepat dan mudah. Dan Samsung di seri terbaru S23 Ultra dengan One UI 5.1 terbarunya juga tak ingin kalah dengan iPhone yang menghadirkan fitur ini. Karena tak lama berselang, Samsung langsung menghadirkan fitur yang serupa di aplikasi galeri S23 Ultra. Dan bahkan beberapa saat yang lalu, fitur ini juga sudah diturunkan untuk seri S22 Ultra dan beberapa seri A terbaru. Dengan fitur ini, kalian bisa langsung seleksi objek yang ada di foto di galeri handphone Samsung dengan cepat dan mudah. Akan tapi untuk penggunaannya di sini memang saat kita coba ada beberapa perbedaan di penggunaannya yang hanya bisa di iPhone dan belum bisa di S23 Ultra. Khususnya di penggunaan aplikasi ini untuk aplikasi pihak ketiga seperti di dalam aplikasi WhatsApp. Ketika kalian menggunakan fitur Image Clipper di iPhone dan kalian seleksi sebuah objek yang ada di sebuah gambar di galeri, kalian bisa langsung copy hasil seleksi gambar yang ada di galeri, dan saat kalian tempel gambarnya di dalam chat aplikasi WhatsApp, hasil seleksi gambar tersebut akan langsung di-convert secara otomatis menjadi sebuah stiker WhatsApp. Dan saat kalian melakukan hal yang sama di S23 Ultra, hasil seleksi gambar tersebut tidak akan otomatis di-convert menjadi stiker WhatsApp, akan tapi hanya terkirim dalam format gambar biasa saja. Untuk fitur yang terlihat sama di iPhone 14 Pro Max dan S23 Ultra tapi fungsinya sedikit berbeda saat kita gunakan, juga terdapat di fitur Live Photos atau Motion Photos. Di sini walaupun kedua fiturnya terlihat sama, akan tetapi dalam penggunaannya fitur Live Photos di iPhone akan lebih berguna dan terpakai, khususnya saat kalian gunakan di aplikasi pihak ketiga seperti aplikasi Instagram. Karena kalian bisa langsung convert foto yang diambil dengan fitur Live Photos ini dan bisa langsung aktif menjadi efek bumerang. Sedangkan hasil motion photos di S23 Ultra tidak akan bisa langsung kalian jadikan bumerang di aplikasi Instagram. Tapi kalian harus convert dulu menjadi video dan baru kalian upload menjadi Instastory. Kemudian selanjutnya untuk kamera depan di kedua smartphone ini sama-sama menggunakan kamera beresolusi 12 megapiksel. Untuk hasilnya di sini terlihat sudah sama-sama baik kualitas kamera depannya di kedua smartphone ini. Kemudian untuk material yang digunakan di iPhone 14 Pro Max di sini menggunakan Corning Gorilla Glass untuk bagian depan dan bagian belakang smartphone-nya. Untuk material frame di bagian pinggir iPhone menggunakan material stainless. Sedangkan di Samsung S23 Ultra menggunakan Corning Gorilla Glass Victus 2 untuk bagian depan dan bagian belakang smartphone. Untuk bagian pinggirnya menggunakan aluminium frame dengan nama Armor Aluminium Frame. Kemudian kalau kita bandingkan bezelnya, untuk bezel iPhone 14 Pro Max kalau kita bandingkan secara side by side dengan S23 Ultra, bezelnya terlihat masih sedikit lebih tebal bezel di iPhone dibandingkan bezel S23 Ultra. Untuk bezel di S23 Ultra sudah sangat tipis dan punch hole di kamera depannya juga hanya tersisa sangat kecil. Sedangkan di iPhone 14 Pro Max walaupun kali ini hadir dengan notch kamera depan model terbaru yang dinamakan Dynamic Island, akan tapi ukurannya terlihat masih sangat besar kalau kita bandingkan dengan punch hole kamera depan S23 Ultra. Kemudian untuk layarnya di sini sudah sama-sama hadir dengan layar terbaik sejauh ini. iPhone hadir dengan layar 6,7 inci Super Retina XDR 120Hz dan Samsung S23 Ultra hadir dengan layar Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate-nya juga sudah 120Hz. Untuk kecerahannya di sini walaupun S23 Ultra lebih baru dibandingkan iPhone, akan tapi iPhone masih lebih terang layarnya dan bisa mencapai 2000 nits. Sedangkan seri S23 Ultra sayangnya masih terlihat sama seperti seri sebelumnya yang hanya bisa maksimal kecerahannya di 1750 nits saja. Walaupun demikian ada juga kelebihan layar S23 Ultra dibandingkan iPhone 14 Pro Max. Di seri Samsung S23 Ultra kalian bisa setting warna layar yang dihasilkan dengan opsi yang lebih banyak. Sedangkan di iPhone kalian hanya bisa ubah warnanya dengan opsi True Tone untuk warna layar yang lebih kekuningan. Untuk setting refresh rate-nya juga bisa disesuaikan di S23 Ultra. Kalian bisa pilih setting yang standar 60Hz ataupun yang adaptif 120Hz. Untuk chipset yang digunakan di iPhone adalah Apple A16 Bionic, sedangkan di S23 Ultra menggunakan Snapdragon 8 Gen 2. Tentunya untuk pemakaian sehari-hari sudah tergolong sangat lancar dan sangat kencang untuk berbagai penggunaan di kedua smartphone ini.
Kemudian untuk baterainya, kalau kita bandingkan dari kapasitasnya, terlihat jauh lebih besar baterai S23 Ultra dengan kapasitas 5000 mAh. Sedangkan di iPhone 14 Pro Max baterainya hanya 4323 mAh saja. Walaupun dari kapasitasnya di sini terlihat lebih besar S23 Ultra, akan tapi dalam pemakaian sehari-hari baterainya terasa sudah sama-sama awet di kedua smartphone ini. Dan di seri S23 Ultra kali ini bahkan terasa jauh lebih awet dibandingkan seri S22 Ultra sebelumnya. Hal ini disebabkan karena efisiensi chipset terbaru Snapdragon 8 Gen 2 yang digunakan di S23 Ultra. Kemudian untuk kecepatan pengecasan di sini terlihat lebih cepat S23 Ultra yang sudah support pengecasan maksimal fast charging 45 watt. Sedangkan di iPhone maksimalnya hanya bisa 20 watt saja. Untuk kedua smartphone ini juga sama-sama sudah support wireless charging yang bisa maksimal hingga 15 watt. Akan tetapi untuk fitur reverse wireless charging di sini hanya tersedia di S23 Ultra saja. Walaupun mungkin fitur ini sangat jarang digunakan, akan tapi beberapa kali fitur ini cukup berguna saat kelupaan membawa charger smartwatch. Jadi dengan adanya fitur ini, kalian ada alternatif untuk charging smartwatch yang kalian gunakan dengan fitur wireless charging ini kalau kalian lupa untuk bawa charger untuk Galaxy Watch kalian. Kemudian selanjutnya ada juga beberapa hal yang menarik di kedua smartphone ini yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada fitur yang cukup menarik di seri S23 Ultra yang tidak ada di iPhone, yaitu fitur S Pen yang ada di dalam smartphone-nya. Fitur S Pen inilah fitur yang sangat eksklusif dan tidak ada di iPhone, yang bisa langsung kalian gunakan untuk coret-coret atau menulis catatan di notes, dan bisa juga untuk kontrol kamera jarak jauh. Untuk berbagai fitur S Pen juga pernah kita bahas di video sebelumnya yang bisa kalian temukan di link sudut kanan atas video ini. Untuk di iPhone juga ada fitur yang tak kalah menarik, yaitu fitur Dynamic Island. Fitur Dynamic Island ini bisa menampilkan animasi yang fluid dan keren, dan kalian bisa menggunakan Dynamic Island ini untuk menampilkan status musik yang sedang dimainkan. Kalian juga bisa menampilkan timer dan bisa juga untuk live score pertandingan olahraga. Untuk melihat perbandingan lainnya antara iPhone dan Samsung, kalian bisa langsung cek di video yang tampil di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.